Rekan-rekan mahasiswa semua, sesuai ketentuan yang diberikan oleh universitas dan fakultas kemarin, maka saya akan memberikan kuliah komputasi fisika ini dalam bentuk video, dan ini sebagai pengganti kuliah tatap muka yang semestinya diberikan pada minggu ketiga hari Senin tanggal 1 September kemarin. Materi yang akan saya sampaikan merupakan kelanjutan dari kuliah minggu yang lalu, yaitu peninjauan kasus bandul sebagai implementasi dari salah satu metode numerik yang pernah kita bicarakan dalam kuliah metode numerik, yaitu integrasi numerik. Dan kemudian nanti akan saya lanjutkan dengan ungkapan atau implementasi integrasi yang lain yang juga diberikan di dalam kuliah metode numerik, yaitu kuadratur numerik. Kuliah minggu yang lalu sudah sampai pada ungkapan berikut bahwa kalau simpangan awal dari bandul dibuat begitu kecil, sedemikian rupa dapat didekati bahwa nilai dari sinus simpangan atau sinus theta itu dalam radian bisa didekati dengan simpangan atau theta itu sendiri. Maka ketika itu bisa dilakukan, ungkapan gerak yang semestinya berbentuk non-linear seperti diberikan pada persamaan 1 itu akan berubah menjadi bentuk persamaan linear. Dan karena itu penyelesaiannya menjadi relatif mudah, yaitu yang biasanya diberikan di dalam kuliah fisika dasar atau mekanika adalah periode dari bandul bisa diketahui dengan eksak. Di sini saya simbolkan T besar 0 karena nanti kita akan mencari periode bandul pada sembarang simpangan yang nantinya akan kita gunakan simbol T besar. Jadi T0 itu melambangkan periode bandul ketika dapat diasumsikan bahwa simpangan begitu kecil, sehingga persamaan non-linear bisa didekati dengan linear. Dan karenanya penyelesaiannya menjadi relatif mudah. Maka periode bandul pada simpangan kecil dapat diperoleh dalam ungkapan yang mungkin kita sudah mengenal karena sudah sering kita temui bahkan hingga di tingkat SMA atau SLTA, yaitu 2pi akar L dibagi dengan G, di mana L adalah panjang tali bandul dan G adalah tetapan gravitasi bumi di lokasi bandul tersebut. Yang juga bisa diperoleh biasanya adalah simpangan sebagai fungsi waktu, yang kalau simpangan awalnya adalah pada posisi theta 0, ya, maka ungkapannya akan menjadi theta 0 cosinus omega T. Jadi asumsi yang diberikan di sini adalah memiliki syarat awal bahwa pada saat T sama dengan 0, maka bandul disimpangkan pada simpangan T0 dan kemudian kecepatan awalnya adalah 0, atau itu berarti adalah bandul langsung dilepas, tidak didorong. Itu yang bisa kita peroleh dalam kuliah minggu yang lalu. Sekarang kita kembali bahwa yang kita coba, karena kita sudah punya perangkat numerik dan komputer untuk menyelesaikan sistem nonlinear itu, maka kita akan sampai pada ungkapan berikut ini yang penjabarannya sudah kita berikan dalam kuliah minggu yang lalu, bahwa d theta dt akan sama dengan akar 2G dibagi R, kemudian dikalikan akar kosinus theta dibagi kosinus theta 0. Lagi-lagi silahkan untuk mencoba, ya. Di sini saya berikan narasinya bahwa berdasarkan syarat awal yang kita berikan tadi, yaitu bahwa
simpangan awal pada saat T sama dengan 0 adalah pada θ 0, dan kemudian kecepatan awalnya adalah 0, ya, maka bentuk semacam ini akan bisa dinyatakan dalam ungkapan waktu atau T kecil sama dengan akar L dibagi 2G dan seterusnya. Karena ungkapan waktu yang dalam bentuk persamaan tersebut bisa diberikan, maka kita bisa mencari berapakah periode dari bandul. Periode dapat dipahami sebagai waktu yang ditempuh bagi benda atau bandul tersebut untuk bergerak dari posisi θ 0, simpangan awal, untuk berayun kembali ke posisi tadi atau θ 0. Ini yang disebut satu periode. Jadi dapat kita bayangkan bahwa ketika dia di simpangan pada posisi θ 0, maka dia akan berayun, kemudian menuju simpangan sama dengan 0. Setelah simpangan sama dengan 0, dia akan berayun terus menuju simpangan sama dengan minus θ 0. Dan kemudian setelah mencapai simpangan minus θ 0, kembali lagi pada simpangan 0. Dan akhirnya pada satu periode dia akan kembali pada simpangan θ 0. Jadi kalau kita lihat saat dari simpangan awal θ 0 hingga menuju θ sama dengan 0, itu berarti akan menempuh sebesar 1/4 periode. Oleh karena itu, kalau waktu diberikan oleh ungkapan berikut, maka periode akan sama dengan 4 kali ungkapan semacam ini, dengan syarat bahwa pada saat simpangan awal adalah pada 0 dan pada saat simpangan awal adalah θ 0. Sehingga kita sekarang mulai nampak perbedaannya. Ketika diasumsikan tidak ada pendekatan bahwa simpangan harus kecil, jadi simpangan boleh sembarang, maka bentuk periode yang tadinya berbentuk semacam ini, yaitu T0, ternyata pada simpangan sembarang bentuknya akan semacam ini. Dan kita tahu sekarang bahwa periode, cara untuk memperoleh nilai dari periode tergantung apakah kita bisa mengevaluasi nilai dari integral dari batas 0 sampai simpangan awal dengan integran yang bentuknya adalah 1 dibagi akar kosinus θ minus kosinus θ 0. Kita tahu bahwa bentuk semacam ini, kalau kita coba selesaikan dengan cara analitik, mungkin tidak cepat cara menjabarkannya, ya. Diperlukan langkah yang panjang, atau bahkan mungkin karena bentuknya ada di dalam tanda akar di penyebut, berbagai substitusi yang kita lakukan seperti biasa dilakukan dengan cara mencari integral secara analitik, nampaknya akan cukup sulit. Terutama kalau simpangan awalnya adalah sembarang. Boleh jadi kalau simpangan awal adalah persis pada nilai 90 derajat atau pi/2, mungkin nilai dari integral tersebut bisa diperoleh. Karena melibatkan suatu fungsi yang nantinya disebut sebagai fungsi integral eliptik. Tetapi pada saat simpangan awalnya sembarang, ya, nampaknya bentuk integral semacam ini sulit untuk diperoleh secara analitik. Dan karena kita sudah pernah memperoleh cara untuk mencari nilai integral secara numerik, maka kalau kita ternyata sekarang memperoleh bentuk bahwa nilai periode melibatkan bentuk integral semacam itu, maka cara numerik atau komputasi akan bisa digunakan untuk membantu pencarian nilai periode tersebut. Kira-kira tujuan dari materi ini adalah seperti itu. Jadi idenya adalah kalau masalah kita di sini adalah mencari periode dari bandul pada sembarang simpangan, maka dengan adanya ungkapan semacam ini,
prinsipnya adalah kita manfaatkan proses integrasi numerik yang pernah kita pelajari dalam kuliah metode numerik, dan dengan menggunakan integrasi numerik itu maka bentuk integral di sini akan bisa diperoleh. Maka nilai integral numerik yang kita peroleh itu kalau dikalikan dengan 4 dikalikan akar panjang tali dibagi 2G akan sama dengan periode. Maka praktek umum yang dulu kita berikan dalam kuliah numerik adalah pertama, untuk meyakinkan apakah cara numerik tersebut cukup teliti dalam rangka menghitung nilai periode pada sembarang simpangan ini. Maka cara yang bisa kita lakukan adalah nantinya saat kita coba metode integrasi numerik, ambil saja simpangan awal ini simpangan yang kecil. Ya. Harapannya adalah dengan simpangan yang kecil, maka seharusnya periode dari bandul akan sama dengan ini. Jadi, kita bisa ngecek. Kalau ternyata sama, maka metode numerik kita teliti. Tetapi kalau memiliki banyak ralat, berarti metode numerik kita kurang teliti. Maka, dengan membandingkan periode bandul pada simpangan kecil tadi, bisa kita manfaatkan sebagai langkah untuk mengecek apakah ketelitian dari pencarian metode kita secara numerik ini bisa diterima atau tidak. Hanya saja kalau kemudian kita berpikir bahwa dulu di dalam kuliah metode numerik ketika kita memperoleh suatu bentuk integral, maka cara yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan apa yang disebut metode integrasi numerik, yang saat kuliah itu diberikan 2 metode. Yang pertama adalah kalau diasumsikan pada seluruh rentang kurva yang ada, maka andaikan itu dibagi menjadi bentuk trapesium-trapesium kecil, maka metode trapesium bisa kita gunakan. Tetapi waktu kuliah kita sampaikan bahwa metode itu memiliki kelemahan, lebar dari trapesium harus sekecil mungkin. Padahal kalau lebar trapesium sekecil mungkin, maka proses untuk mencari nilai integral pada batas bawah tertentu hingga batas atas tertentu itu menjadi terlalu lama. Maka langkah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah menggunakan pendekatan orde tinggi, yaitu apa yang disebut dengan metode Simpson. Dengan metode Simpson tersebut, maka kalau tadi diasumsikan bentuknya adalah trapesium atau linear, maka diasumsikan bentuknya adalah kuadratik. Sehingga minimal diperlukan 3 titik. Kalau kemudian itu ditempuh, maka dengan menggunakan metode Simpson tidak perlu lebar dari selang itu harus kecil, ya, boleh agak lebar dengan ketelitian yang sama andaikan digunakan metode trapesium dengan lebar selang yang sangat kecil. Sehingga metode Simpson pada umumnya lebih powerful atau lebih teliti dibanding dengan metode trapesium. Jadi ketika kita punya bentuk integral semacam itu yang kira-kira ada di dalam pikiran kita, bahwa selama kita menggunakan metode trapesium terhadap bentuk integral ini, maka nilai periode bandul pada sembarang simpangan akan bisa diperoleh. Namun, kalau kita lihat bentuk integran semacam ini, nampaknya kita akan kesulitan kalau ingin menggunakan metode trapesium. Kenapa? Kita lihat sekarang. Bahwa dengan bentuk integran 1 dibagi dengan akar kosinus theta kurangi theta 0 di sini, kalau suatu saat akan dievaluasi pada batas atas, maka theta yang ada di penyebut ini harus diganti dengan theta 0. Padahal kalau itu terjadi, maka penyebutnya di sini akan menjadi akar dari kosinus theta 0 dikurangi kosinus theta 0.
yang berarti adalah akar dari 0, dan karena itu dipenyebut, maka 1/0 sama dengan infinite. Dan kita sudah berkali-kali menyampaikan dalam kuliah metode numerik, salah satu kelemahan dalam pemanfaatan komputer adalah karena proses untuk mengubah dari bahasa manusia ke dalam bahasa mesin itu adalah dengan cara biner, maka ketika yang dihadapi adalah suatu nilai yang tak berhingga, maka tidak ada representasi bilangan yang mampu untuk itu, karena jajah bit yang bisa diproses oleh komputer itu terbatas. Jadi kalau ternyata nanti kita akan menggunakan metode trapesium, dan di dalam metode trapesium salah satu sukunya adalah melibatkan evaluasi nilai integral pada batas atas, maka kita akan kesulitan di sana. Jadi nampaknya kalau kita ingin menggunakan bentuk semacam ini, menggunakan metode trapesium akan bermasalah. Oleh karena itu, langkah yang perlu kita lakukan adalah jika yang kita inginkan tetap menggunakan metode trapesium, maka bentuk integral yang singuler di sini, ya, ketika salah satu nilainya menjadi tak berhingga, yang di dalam konteks matematik itu disebut sebagai integral tak layak atau improper integral, itu akan perlu diubah menjadi integral yang layak atau proper integral. Oleh karena itu, kita tidak boleh langsung menggunakan ungkapan integral di sini. Kalau ingin menggunakan metode trapesium, yang harus kita lakukan adalah ubah metode improper integral ini menjadi proper integral. Jadi masih diperlukan beberapa langkah lagi, maka salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah kita coba substitusi variabel. Tidak harus semacam ini, tidak unik. Cara untuk melakukan substitusi variabel yang lain dibolehkan, tetapi cara semacam ini ternyata dapat menyebabkan integral yang tadinya improper menjadi proper. Substitusi variabel yang bisa kita lakukan adalah kalau kita ketemu bentuk sinus theta dibagi 2 dibagi dengan sinus simpangan awal dibagi 2, maka itu kita anggap sebagai sinus C sebagai fungsi T. Maka silahkan untuk dicoba sendiri, karena ini masih memerlukan beberapa langkah agar Anda menjadi paham. Dengan cara semacam ini, maka kita nanti akan punya ungkapan yang melibatkan d theta dinyatakan dalam dc dengan menggunakan bantuan ungkapan semacam ini. Sinus C sama dengan sinus theta dibagi 2 dibagi dengan sinus theta. Silahkan dicoba sendiri. Maka kalau itu dilakukan, maka bentuk ungkapan seperti ini, improper integral ini, akan berubah menjadi bentuk integral proper semacam ini. Kenapa dengan bentuk integral semacam ini disebut integral yang proper integral? Ya, sekarang akan kita lihat bahwa dengan perubahan theta ke dalam C, maka theta yang tadi 0 itu akan berubah menjadi C sama dengan 0. Ini bisa kita lihat langsung dari ungkapan di sini, bahwa kalau theta-nya itu 0, maka sinus theta itu 0. Dan sinus theta 0 tidak 0, sehingga 0 dibagi tidak 0 sama dengan 0. Tapi sebaliknya kalau theta 0 itu adalah yang diperlukan, maka theta di sini akan diganti dengan theta 0, sehingga bentuknya akan menjadi sinus theta 0 bagi 2 bagi sinus theta 0 bagi 2, yang tidak lain adalah 1. Sinus C sama dengan 1, itu berarti adalah C sama dengan pi per 2. Jadi terlihat bahwa batas atas dan batas bawahnya berubah dari 0 sampai T0, sekarang berubah dari 0 sampai pi per 2. Kenapa disebut integral yang layak? Karena bentuk yang tadinya akar cosinus theta dikurangi cosinus theta 0 yang berubah menjadi nilai singular pada saat theta-nya diganti theta 0, sekarang tidak terjadi lagi. Karena dengan bentuk 1 dibagi dengan akar 1 minus k kuadrat sinus kuadrat C ini,
Kalau nanti C-nya ini kita ganti 0, maka integralnya akan melibatkan 1 dibagi akar 1, yang berarti juga tidak singular. Dan ketika C-nya ini diganti pi per 2, maka sinus kuadrat pi per 2 itu tidak adalah 1. Sehingga bentuknya akan menjadi 1 minus k kuadrat kalikan 1. Apakah itu berpotensi menjadi 0? Nampaknya tidak. Karena apa? Ada tambahan k kuadrat ini. Andaikan k kuadratnya ini bernilai 1, memang akan menjadi 1 dikurangi 1. Tapi karena adanya k kuadrat di sini, menyebabkan 1 dibagi dengan akar 1 minus k kuadrat, itu akan tidak sama dengan 1. Kenapa? Karena nanti dapat ditunjukkan bahwa k kuadrat di sini, itu tidak lain adalah sama dengan sinus theta 0 dibagi 2. Yaitu penyebut yang ada dalam perubahan variabel dari C ke dalam theta tadi. Jadi sinus theta 0 per 2 ini kalau kita sebut sebagai K, maka kita tahu bahwa theta 0 itu adalah simpangan awal. Dan simpangan awal itu boleh jadi nilainya sama dengan 30 derajat, 15 derajat, kemudian 45 derajat, bahkan 90 derajat. Ya. Kalau itu kita lakukan, maka sinus yang maunya simpangan terbesar 90 derajat, itu akan sama dengan sinus 90 derajat bagi 2, atau sama dengan sinus pi per 4. Dan sinus pi 4 itu nilai k-nya adalah tidak sama dengan 1. Sehingga bentuk seperti ini itu tidak perlu dikhawatirkan akan menyebabkan terjadi singularitas. Berbeda dengan bentuk yang semacam ini. Maka intinya adalah ungkapan periode yang tadinya berpotensi singular karena bentuk integralnya adalah improper, maka dengan cara substitusi ke dalam variabel C itu menyebabkan ungkapan periode menjadi proper, yaitu tidak pernah terjadi singularitas. Oleh karena itu, kalau kita ingin menggunakan metode Simpson ke bentuk yang semacam ini, itu akan aman dibanding kalau yang kita gunakan adalah bentuk semacam ini. Maka kalau itu sudah aman, langkah yang penting lagi adalah kita coba memanfaatkan apa yang disebut sebagai besaran fisis tak berdimensi. Meskipun kita sudah bisa menghitung periode menggunakan integral layak di sini, yang berarti nanti nilainya adalah suatu nilai satuannya second, namanya satuannya detik. Pada umumnya di dalam konteks komputasi itu akan lebih efisien dan akan lebih teliti kalau kita gunakan besaran tak berdimensi. Kenapa? Kalau menggunakan besaran yang berdimensi, itu boleh jadi nilainya menjadi sangat-sangat kecil atau sebaliknya menjadi sangat-sangat besar. Dan kita lagi-lagi sering saya sampaikan, ketika nilai yang terjadi adalah begitu kecil atau begitu besar, maka akan berpotensi melebihi kapasitas yang bisa diproses oleh komputer karena cacah bit yang ada dalam komputer adalah terbatas. Jadi kalau dimungkinkan kita menghindari penggunaan bilangan-bilangan yang terlalu besar menuju tak berhingga atau terlalu kecil. Langkah yang bisa kita lakukan adalah pada umumnya menggunakan besaran fisis yang tak berdimensi. Cara untuk memperoleh besaran fisis yang tak berdimensi bisa bermacam-macam, tidak harus dengan cara yang tertentu atau khusus seperti yang saya sampaikan di sini. Tetapi yang saya sampaikan di sini adalah yang paling simple. Karena apa? Kalau memang diinginkan adalah besaran fisis yang tak berdimensi, padahal yang akan kita hitung adalah periode, itu dalam satuan second atau detik, maka caranya adalah dibagi saja dengan besaran lain yang satuannya juga sama, yaitu satuannya adalah second atau detik. Maka kita bisa memperoleh besaran lain yang bersatuan sama itu adalah T0 ini. Ini T0 ini, yaitu periode dari bandul ketika simpangannya adalah begitu kecil. Jadi prinsipnya adalah kalau kemudian kita memperkenalkan suatu besaran tak berdimensi yang kita simbolkan to,
ya, itu adalah sama dengan periode pada sembarang simpangan dibagi dengan periode pada simpangan kecil, maka ungkapan satuan second atau detik di pembilang itu akan hilang dengan satuan second atau detik di penyebut. Dalam bentuk eksplisit itu dinyatakan oleh bentuk dalam integral proper tadi dibagi dengan bentuk 2B akar LG yang merupakan hasil dari T0. Sehingga yang kita hitung ketika kita ingin mencari periode adalah bukan periode yang diberikan oleh ungkapan di sini, yang punya satuan second atau detik, tetapi adalah ungkapan periode yang ada di sini yang tidak bersatuan. Sehingga yang kita bayangkan adalah karena tau ini adalah periode hasil pembagian antara periode pada sembarang simpangan dibagi pada simpangan kecil, harapannya adalah andaikan nanti kita ambil theta 0 itu adalah kecil, maka tau-nya itu seharusnya akan mendekati 1. Karena periode pada sembarang simpangan ini nilainya akan hampir sama dengan theta. Dan akibatnya T dibagi dengan theta 0 yang nilainya hampir sama akan mendekati 1. Sehingga itu bisa kita gunakan sebagai cara untuk mengecek apakah metode numerik yang kita lakukan itu teliti atau tidak. Dan kalau itu bisa diyakinkan, kita bisa meneruskan proses komputasi kita dengan mengambil simpangan yang sembarang. Dan pada simpangan itu kita harapkan, karena pada saat simpangannya kecil nilainya hampir 1, maka kalau pada sembarang simpangan seharusnya tidak melebihi secara drastis nilai 1. Boleh jadi nilainya akan menjadi 1,6, 1,1 atau bahkan 1,001 dan seterusnya. Itu yang kita inginkan. Sehingga yang saya sampaikan tadi, kegunaan dari besaran fisis tak berdimensi itu biasanya adalah menyebabkan proses komputasi yang boleh jadi hasil akhirnya nilai yang luar biasa besar atau luar biasa kecil, dengan menggunakan besaran fisis tak dimensi, maka nilai dari besaran kita cari itu menjadi ternormalisir. Nilainya akan berada di kisaran 1, di sekitaran 10, dan sebagainya. Sehingga bisa kita pantau nilainya tidak begitu besar dan tidak begitu kecil. Maka kita coba ingat lagi apa yang disebut dengan metode Simpson dulu. Saya tidak perlu mengulangi lagi, langsung saya sampaikan saja bentuk akhirnya, bahwa kalau kita punya ungkapan integral I dari batas bawah A hingga B dari f(x) dx, maka dengan metode Simpson akhirnya akan bisa dinyatakan sebagai H, yaitu lebar dari setiap selang, kemudian dibagi 3, kemudian penjumlahan dari nilai-nilai fungsi di batas bawah, nilai fungsi di batas atas, kemudian 4 kali nilai fungsi ketika indeksnya adalah ganjil, ditambah dengan 2 kali nilai fungsi pada indeksnya adalah genap. Dulu ini sudah kita berikan di dalam kuliah metode numerik. Nah, kesulitan kita kalau ingin menggunakan integral tak layak tadi adalah di sini pada suku kedua ini. Karena fungsi yang perlu dievaluasi pada xn pada batas atas B ini menyebabkan nilai di situ adalah singular. Nilai di situ adalah tak berhingga. Sehingga nilai keseluruhan di sini akan gagal untuk dihitung. Tetapi kalau kita menggunakan ungkapan integral layak, maka setiap suku di sini dijamin tidak pernah yang bernilai tak berhingga, sehingga menjadi aman. Jadi kalau kita coba algoritmanya, maka yang perlu kita lakukan adalah dengan asumsi tadi bahwa bandul itu kita simpangkan pada simpangan maksimum yang kita sebut theta 0, dan di situ kemudian langsung kita lepas, itu berarti adalah kecepatannya adalah 0, maka
langkah pertama kita lakukan adalah berikan nilai masukan T0, yaitu nilai simpangan awal. Ketika simpangan awal sudah kita berikan, maka ada kesempatan bagi kita untuk menghitung nilai parameter K, yaitu melalui ungkapan bahwa K itu tidak lain adalah sinus θ0 dibagi 2. Sekali mengetahui θ0, maka K akan diketahui. Setelah K diketahui, maka kita hitung nilai integral dari 0 sampai P/2 bentuk semacam ini menggunakan ungkapan metode Simpson di sini. Setelah itu diperoleh, maka kita bagi ya nilai yang diperoleh itu dengan T0 ya, ini nilai di sini, dan akibatnya kita akan bisa memperoleh tau. Sehingga nilai periode ternormalisir atau tau itu bisa diperoleh. Kira-kira semacam itu. Sehingga ini kita coba kalau kemudian fungsinya kita ambil sinus X, maka dengan metode Simpson dulu kita buktikan nilainya kan hampir sama dengan nilai analitik yang menunjukkan bahwa metode Simpson dengan simpangan yang kita peroleh di sini itu akan cukup teliti. Ya. Maka kalau kemudian sudah kita cek bahwa metode Simpson kita sudah teliti, itu kita gunakan untuk menghitung nilai integral layak tadi, ya. Maka kita lihat sekarang bentuk fungsinya adalah ini, square root 1,0 dibagi dengan K dikalikan dengan sinus andekan indeksnya genap kuadrat, dan kemudian di sini kalau indeksnya ganjil. Kenapa indeks genap dan ganjil kita pisahkan? Lagi-lagi karena kita menggunakan metode Simpson, karena koefisien dari indeks genap dan ganjil itu berbeda. Yang satu koefisiennya adalah 2, yang satu koefisiennya adalah 4. Jadi kalau itu sudah kita lakukan, maka sekarang kita lihat. Andai kan batas bawahnya A itu 0, kemudian batas atasnya tadi adalah P/2, maka kita ambil bahwa θ0 pada sembarang simpangan itu P dibagi 200. Apa artinya? P itu adalah 3,14, mendekati 3,14. Kalau itu dibagi 200, itu berarti nilainya hampir 0,0015. Sehingga simpangan yang ada di sini itu bisa kita anggap sebagai simpangan kecil. Anda bisa ngecek sendiri di kalkulator. Kalau nilai dari θ itu adalah 0,0015, maka lihat saja kalau itu kita cari nilai sinusnya, maka juga mendekati nilai itu. Sehingga itu bisa dianggap sebagai pendekatan simpangan kecil. Maka harapannya adalah seperti saya sampaikan tadi, pada simpangan kecil itu seharusnya nilainya akan persis sama atau mendekati dengan perhitungan T0. Dan akibatnya karena tau atau periode termalisir itu adalah hasil dari pembagian sembarang simpangan dengan simpangan kecil, nilainya akan mendekati 1. Dan ini kita peroleh bahwa periode akan mendekati 1,000001. Ya, wajar karena andaikan simpangannya ini adalah lebih kecil lagi, yaitu bukan Pi dibagi 200 tapi katakanlah Pi dibagi 1000, maka nilainya boleh jadi menjadi 1,00000 dan seterusnya, mendekati 1. Ini memberikan indikator bahwa metode perhitungan integral numerik kita, yaitu dengan metode Simpson, ketika akan digunakan untuk mencari nilai periode bandul pada sembarang simpangan, nampaknya sudah sesuai dengan ekspektasi kita. Dan untuk mengecek itu, kita bisa mengecek bagaimana kalau simpangan dimulai dari simpangan kecil, dari Pi dibagi 200 hingga simpangan yang kita anggap cukup besar, yaitu Pi dibagi 20. Pi dibagi 20 itu berarti akan mendekati 0,15, yang kalau kita coba hitung menggunakan sinusnya maka sudah sedikit berbeda. Sehingga yang harus kita lakukan adalah ungkapan yang non-linear. Jadi dengan melihat plot dari fungsi ini, Anda bisa menjalankan sendiri program yang saya share di semester, maka akan kita lihat bahwa nilai dari periode ternormalisir itu akan sedikit
demi sedikit berubah dari 1 menuju nilai yang lebih besar. Apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa periode bandul yang kita duga dulu ketika kita belum mengenal persamaan nonlinear itu seolah-olah periodenya itu adalah konstan. Bisa kita lihat dari grafik yang kita sampaikan di sini bahwa hasil dari simpangan itu ternyata akan berubah tergantung dari simpangan awalnya. Kalau simpangan awalnya kecil memang 1, tetapi kalau simpangan awalnya besar ternyata akan tidak sama dengan 1. Sehingga harus hati-hati di dalam konteks di sini. Makanya di dalam eksperimen fisika dasar ditekankan sekali lagi oleh asisten bahwa simpangan harus dijamin kurang dari 10 derajat. Karena kalau lebih dari itu, maka periode bandul menjadi berbeda dengan ungkapan L dibagi G akarnya. Sekarang kita coba bandingkan ya apa yang kita peroleh dalam kuliah metode numerik lalu, yaitu membawakan integrasi numerik metode Simpson, dan hasilnya tadi sudah kita lihat, nampaknya sudah sesuai dengan harapan, yaitu mendekati 1. Sekarang kalau kita bandingkan dengan fungsi bawaan yang ada di dalam hampir setiap bahasa pemrograman, Python, Julia, MATLAB, dan sebagainya, di dalam konteks Julia, maka kita bisa menggunakan fasilitas package special function, ya. Kemudian kita panggil namanya adalah elip K. Kenapa? Karena bentuk yang kita lihat di dalam integral layak kita pada saat menghitung periode bandul pada sembarang simpangan ini seperti ini. Ini sebetulnya kalau di dalam konteks matematik, kalau kita sudah mengenal mengenai berbagai jenis special function, fungsi-fungsi khas, ya, itu sebetulnya kita tahu ini disebut sebagai integral eliptik jenis pertama. Jadi, karena dia merupakan kategori special function, yaitu fungsi-fungsi khas yang sering digunakan di dalam scientific, dalam fisika, matematik, teknik, dan sebagainya, maka di dalam kebanyakan bahasa komputer itu sudah dinyatakan dalam bentuk modul-modul. Maka di dalam konteks Julia itu bisa dipanggil dari nama panggilan modul elip K, ya, menggunakan package special function. Jadi artinya adalah di dalam konteks di sini, kalau kita ingin menghitung periode, ya, selain sudah kita lakukan tadi dengan metode integrasi numerik Simpson, andaikan suatu saat kita ingin memanfaatkan fasilitas bawaan dari bahasa komputer, maka menghitung periode yang ternormalisir itu sama saja menggunakan fasilitas integral eliptik dari bentuk ini. Maka kalau coba kita bandingkan antara yang kita lakukan dengan metode Simpson dalam kuliah metode numerik dengan hasil modul yang ada dalam bawaan Julia, maka kita coba lagi dengan A dan B yang sama tadi, kemudian simpangan awalnya juga sama, B dibagi 200, ya, sehingga K-nya sudah bisa kita hitung. Maka sekarang langsung kita panggil bahwa hasilnya itu dari metode Simpson adalah ini, sedangkan menggunakan fungsi bawaan itu memanggil elip K kemudian M. Harus hati-hati bahwa notasi yang kita berikan dalam materi ini K itu sesungguhnya kalau kita baca di dalam user guide-nya fungsi integral eliptik itu sama dengan M. Sehingga kalau kita coba panggil elip pada M bukan pada K, kemudian kita gunakan itu pada saat menghitung tau, kita sebut untuk membedakan bahwa yang menggunakan metode Simpson kita adalah tau 1, yang menggunakan fungsi bawaan special function Julia adalah tau 2. Maka kalau kita lihat hasilnya, yang menggunakan metode Simpson adalah 1,000154, kemudian kalau menggunakan fungsi bawaan Julia adalah 1,001154. Terlihat bahwa keduanya
sama, ya, minimal pada 7 digit yang pertama. Ini menunjukkan bahwa pemahaman kita terhadap metode numerik yang kita berikan dalam metode kuliah metode numerik dulu nampaknya sudah cukup kalau suatu saat kita berhadapan dengan masalah-masalah ungkapan integral dan kita tidak tahu bahwa di bahasa yang kita hadapi itu sebetulnya sudah ada fungsi bawaan. Sehingga kita selalu punya cadangan bahwa masalah yang kita hadapi itu selalu bisa kita selesaikan. Ini kira-kira adalah materi pertama terkait dengan pemanfaatan atau implementasi metode numerik dalam rangka untuk menghitung kasus masalah fisika yang pertama, yaitu masalah pencarian periode dalam gerak osilasi pendul. Materi kedua yang ingin saya sampaikan dan masuk dalam kuliah minggu ketiga adalah implementasi dari kuadratur numerik. Masalah fisika yang kita hadapi adalah sama persis, yaitu masalah bandul, sehingga saya tidak akan mengulangi, sehingga periode dalam keadaan ternormalisir diberikan oleh bentuk ini. Ya, bisa dilihat dalam materi pertama tadi. Kenapa kita sekarang membicarakan mengenai kuadratur numerik? Kita lihat lagi di dalam catatan kuliah tadi bahwa sebetulnya ketika kita berhadapan dengan mencari periode dalam satuan normalisir, yaitu periode dalam sembarang simpangan dibagi dengan periode pada simpangan kecil, bentuk yang kita peroleh sebelum kita lakukan substitusi variabel itu adalah bentuk integral tak layak. Karena ada ungkapan cosinus theta dibagi cosinus theta 0 di penyebut yang menjadi singular atau nilai tak berhingga pada saat θ-nya diganti dengan batas atas θ0. Ini yang kita sampaikan di dalam kuliah pertama tadi. Maka sekarang kita membicarakan kuadratur numerik itu dengan asumsi demikian. Di dalam kuliah pertama tadi kita asumsikan bahwa karena yang kita inginkan adalah menggunakan metode Simpson, ya, maka ketika di dalam metode Simpson itu ternyata ada satu suku yang menjadi singular saat batas atas itu dimasukkan. Maka kalau kita memaksakan diri untuk menggunakan metode Simpson, cara yang harus kita tempuh adalah kalau itu ubah saja, ya, sesuatu yang menimbulkan masalah tadi, yaitu nilai singular tadi, agar menjadi nilai yang tidak singular. Caranya adalah kalau bentuknya tadi integral tak layak, maka ubah saja menjadi integral layak. Bagaimana caranya? Silakan untuk dilakukan beberapa langkah agar integral tak layak itu berubah menjadi integral layak. Itu yang tadi inti dari kuliah sebelumnya. Nah, kuliah kedua ini berasumsi yang berbeda. Kalau kemudian kita sekarang melihat bahwa periode dalam satuan universal itu sebetulnya berupa integral tak layak, maka kalau kemudian metode Simpson bermasalah di situ, kita bisa menempuh cara lain, yaitu tidak perlu memaksakan diri untuk harus menggunakan metode Simpson. Kalau ternyata integral kita adalah tak layak, maka kalau metode Simpson tidak bisa digunakan di sini, kalau begitu jangan menggunakan metode Simpson. Gunakan saja metode integrasi yang lain secara numerik yang disebut sebagai metode kuadratur numerik yang kita berikan dalam kuliah metode numerik dulu. Kenapa? Karena kalau metode Simpson, metode trapezium dan sebagainya itu memang tidak bisa digunakan untuk menghitung integral tak layak, karena akan kesulitan ketika berhadapan dengan salah satu nilai singular. Dalam konteks ini adalah
ketika ingin menghitung nilai pada batas atas. Maka kalau dengan menggunakan kuadratur numerik, kelebihannya adalah dulu di dalam kuliah metode numerik sudah saya jelaskan, kelebihannya adalah pada umumnya pada cacah titik yang sama, metode kuadratur numerik itu adalah lebih teliti dibanding dengan metode integrasi numerik Simpson maupun trapesium. Tapi di dalam konteks sekarang ini, kenapa kita menggunakan kuadratur numerik itu? Karena ada fitur lain dalam metode numerik, yaitu bukan hanya pada cacah titik yang sama lebih teliti, tetapi juga bahwa di dalam kuadratur numerik itu pada umumnya tidak perlu menghitung nilai fungsi pada batas atas dan batas bawah. Nah, ini yang kita manfaatkan di sini. Karena di dalam metode kuadratur numerik itu tidak perlu melibatkan perhitungan fungsi pada batas bawah dan batas atas, maka kalau di dalam masalah kita melibatkan nilai singular fungsi pada batas atas, maka itu tidak terjadi di dalam memanfaatkan metode kuadratur numerik. Kenapa itu bisa terjadi? Dulu di dalam kuliah metode numerik saya jelaskan bahwa pada prinsipnya yang dimaksud dengan metode kuadratur numerik itu adalah mirip seperti metode integrasi numerik Simpson maupun trapesium. Bedanya adalah kalau di dalam kuadratur numerik itu koefisien C dan argumen dari fungsi itu tidak dicari berdasarkan proses diskritisasi, tetapi dicari berdasarkan suatu prosedur yang melibatkan fungsi-fungsi yang ortonormal. Dan dulu sudah kita berikan contoh kalau kemudian fungsi ortonormal yang dipakai itu adalah fungsi Legendre, maka kuadratur numerik tersebut disebut sebagai Gauss. Dan kemudian saya tunjukkan di dalam kuliah metode numerik dulu ada beberapa bentuk metode kuadratur numerik yang lain sesuai dengan polinomial ortogonal yang kita gunakan. Yang kita kenalkan adalah yang pertama adalah Gauss-Legendre, ada Gauss-Jacobi, ada Gauss-Chebyshev, ada Gauss-Laffer, ada Gauss-Hermite, dan sebagainya. Masing-masing memiliki parameter-parameter yang berbeda. Gauss-Legendre itu memiliki batas interval dari minus 1 sampai 1, sedangkan bentuk fungsi bobotnya adalah 1. Jacobi, Chebyshev, jenis 1 maupun 2 sama, memiliki interval dari minus 1 sampai 1. Pada saat intervalnya dari 0 sampai tak berhingga, maka polinomial yang terlibat di sana disebut sebagai polinomial Laffer. Apabila batas atas dan batas bawahnya dari minus tak berhingga sampai plus tak berhingga, maka polinomial ortogonal yang terlibat di sana adalah polinomial Hermite. Dulu di dalam kuliah metode numerik yang kita bahas adalah, yang kita berikan contoh adalah polinomial yang melibatkan polinomial ortogonal Legendre, sehingga disebut sebagai metode Gauss-Legendre. Sekarang kita coba langsung manfaatkan. Ya. Jadi dulu sudah kita sampaikan bahwa kalau kita punya integral dari batas minus 1 sampai 1 f(x) dx, itu akan bisa didekati dari jumlahan perkalian nilai C1 dengan fx1 ditambah C2 fx2 dan seterusnya. Di mana C1, C2 dan seterusnya dan x1, x2 dan seterusnya itu di dalam konteks polinomial Legendre diperoleh dari ungkapan ini, bahwa x1 itu tidak lain merupakan akar-akar atau root dari polinomial ortogonal Pn, ya, n adalah orde dari polinomial Legendre. Jadi tergantung apakah kita akan menggunakan 2 titik, itu berarti adalah menggunakan n sama dengan 2 atau orde 2. Apakah kita akan menggunakan 10 titik, itu berarti adalah melibatkan polinomial Legendre orde 10 dan sebagainya. Sedangkan Ci itu diperoleh dari ungkapan berikut, dari Xi yang merupakan root dari polinomial Legendre tadi, ketika menggunakan ungkapan berikut ini, maka itu bisa digunakan untuk mencari Ci. Jadi intinya adalah bahwa Ci dan Xi itu
tidak langsung berkaitan dengan batas atas dan batas bawah, tetapi merupakan karakter yang khas dari nilai-nilai setiap polinomial Legendre yang kita gunakan. Ini adalah kira-kira beberapa contoh ya. Kalau kemudian cacah titiknya ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, maka kira-kira nilai-nilai X itu adalah seperti ini, nilai-nilai C itu adalah semacam ini. Tabel-tabel semacam ini bisa dilihat sebagai contoh di dalam tabel buku Abramowitz dan Stegun, ya. Buku rujukan terkait dengan pemahaman fungsi-fungsi khas. Ya. Bisa juga dilihat dalam Wikipedia, ini bisa diklik dalam tautan yang saya berikan. Ya. Dan bisa dilihat di dalam berbagai user guide setiap bahasa pemrograman yang kita gunakan. Python, Julia, MATLAB, C, dan sebagainya. Itu kira-kira. Jadi, inti yang saya berikan adalah kalau kita tahu bentuk masalah kita untuk menghitung periode dalam satuan universal semacam ini, maka kalau kita sekarang tidak harus menggunakan metode Simpson, kita memiliki kemampuan untuk menggunakan metode kuadratur numerik, maka bisa kita coba metode Gauss-Legendre di sini dengan bentuk fungsi yang semacam ini. Maka itu yang saya berikan di dalam beberapa contoh. Pertama, saya berikan bagaimana kalau 2 titik, maka bisa kita lihat bahwa pada umumnya metode kuadratur numerik itu lebih teliti dibanding dengan metode Simpson. Ya. Maka dengan pemahaman itu, sekarang kita coba 2 titik itu kalau kita gunakan untuk menghitung simpangan yang sama tadi, yaitu P dibagi 200, maka kita lihat sekarang tau-nya yang seharusnya tadi adalah 1,00015 dan seterusnya, sekarang nilai yang diperoleh baru 0,84. Jadi masih ada penyimpangan. Ya, seharusnya lebih dari 1, tetapi sekarang malah kurang dari 1. Kenapa? Sebabnya ya ini, karena kita hanya menggunakan 2 titik untuk kuadratur numerik. Dan kita tahu 2 titik itu belum cukup, karena metode Simpson saja menggunakan 100 titik. Ini 2 titik kan jauh sekali ya. Sehingga kita bisa mencoba kalau titiknya kita perbanyak menjadi 5 ya, sebagai contoh. Kita peroleh nilai ini dari tabel, maka kita lihat sekarang sudah mulai membaik. Yang tadinya 0,8 sekarang sudah mendekati 1 yaitu 0,9. Jadi kita berharap kalau kemudian kita menggunakan lebih banyak titik, sayangnya kalau lebih banyak titik, tabel-tabel yang ada itu tidak mencantumkannya. Pada umumnya, tabel-tabel yang ada itu hanya mencantumkan maksimum sampai 20 titik. Kalau ingin lebih dari itu, pada umumnya tidak mencantumkan karena tabelnya menjadi terlalu panjang. Maka kita bisa membuatkan salah satu package dalam Julia yang disebut sebagai fast Gauss quadrature. Sehingga itu bisa kita panggil dan kemudian kita panggil nama fungsinya yaitu Gauss-Legendre. Maka ini kita coba sekarang karena ini langsung memanggil dari fungsi bawaan sehingga n-nya itu bisa kita buat sembarang. Sebagai contoh kalau n-nya saya ambil 50, jadi ada 50C dan 50X ya. Yang di tabel jelas tidak ada. Maka kalau kita panggil itu dengan simpangan awal yang sama yaitu P dibagi 200, maka kita peroleh adalah tau-nya menjadi 0,99. Jadi semakin teliti lagi, yang tadinya menyimpang dari 1 sekarang hampir mendekati 1, meskipun masih kurang dari 1. Maka kalau semacam itu nampaknya karena kuadratur numerik Gauss-Legendre itu sudah kita panggil sampai 50 titik pun masih belum mencapai 1, boleh jadi ini memberi indikasi pada kita bahwa mungkin polinomial Legendre dalam konteks perhitungan periode yang termasuk ini kurang cocok ya, karena bentuk fungsinya memang tidak sesuai untuk itu. Maka kalau kita lihat dari tabel yang ada ya, ini di dalam Gauss-Legendre itu kenapa tidak cocok? Boleh jadi karena bentuk fungsi bobotnya adalah 1, bukan fungsi X. Ada lagi bentuk yang hampir mirip ya, yaitu bentuk
bobotnya adalah 1 dibagi dengan akar 1 minus E kuadrat. Ini nampaknya lebih cocok dibanding dengan standar. Karena apa? Lihat saja ini. Tanda akar di penyebut itu sudah muncul di dalam masalah kita. Di dalam masalah ini, lihat ini tanda akar ini sudah muncul. Hanya saja kalau tadi adalah 1 minus E kuadrat, di sini adalah cos dikurangi cos. Sehingga ini Anda memberikan indikasi memang tidak cocok betul, tapi boleh jadi kita bisa melakukan suatu langkah sedemikian rupa sehingga cosinus theta minus cosinus theta 0 itu bisa dinyatakan dalam 1 minus E kuadrat. Kalau itu bisa dilakukan, boleh jadi bentuk yang semacam ini itu lebih cocok kalau digunakan Gauss-Cephasov dibanding dengan Gauss-Legendre. Ini yang akan kita coba. Jadi caranya adalah kita lakukan lagi beberapa langkah yang mirip seperti dalam materi pertama tadi. Kita perkenalkan suatu parameter K seperti dalam kuliah pertama, yaitu K itu sinus theta 0 dibagi 2. Dan kemudian kita perkenalkan variabel lain yang kita sebut Y, yaitu sinus theta bagi 2 dibagi dengan sinus theta 0 bagi 2. Ini mirip seperti dalam materi pertama tadi. Kalau materi pertama bukan Y, tetapi adalah sinus C. Ya. Sehingga perubahannya dari theta ke C, kalau sekarang adalah dari theta ke Y. Ini menyebabkan kalau theta-nya 0, maka Y-nya 0. Kalau theta-nya theta 0, maka Y-nya sama dengan 1. Kalau tadi, ketika sinus C, ketika theta-nya sama dengan theta 0, maka C-nya menjadi pi per 2. Ya. Ini kenapa? Memang kita rancang agar kita bisa menggunakan kuadratur numerik. Batasnya karena bukan 0 sampai pi per 2, tetapi adalah dari minus 1 sampai 1. Sehingga kita rancang semacam itu. Bukan sinus C, tetapi adalah Y. Maka dengan ungkapan tadi kita bisa tahu bahwa akar cosinus theta minus cosinus theta 0 itu bisa kita nyatakan dalam bentuk ini. Dan dalam bentuk Y akan menjadi seperti ini. Begitu juga dy itu bisa dinyatakan dalam d theta. Jadi ungkapan periode dalam satuan universal kita yang tadinya adalah bentuknya semacam ini dalam theta akan berubah menjadi semacam ini dalam dy. Nah, sekarang kita lihat. Nampaknya sudah kelihatan di sini. Ada suatu bentuk akar 1 minus y kuadrat. Kemudian ada lagi akar 1 minus k kuadrat y kuadrat. Jadi, kalau ini kita bandingkan dengan polinomial Cephasov, batasnya sudah sama dari minus 1 sampai 1. Kemudian ada bentuk semacam ini, yang kemudian bisa kita ambil sebagai fungsi bobotnya. Sehingga, dengan cara substitusi seperti itu, kita bisa tahu. Kalau kita menggunakan Gauss-Cephasov, maka fungsi bobotnya sudah sesuai, dan itu berarti fungsinya adalah yang semacam ini, di mana K adalah seperti tadi, yaitu theta 0 dibagi 2 sinus. Maka kalau kita sekarang coba itu, ini bentuknya sekarang fungsinya berubah bukan cosinus theta kurangi cosinus theta 0, tetapi adalah 1 minus K Y kuadrat. Ini fungsinya. Kemudian kita panggil Gauss-Cephasov, kemudian N-nya kita ambil 20, dan sekarang kita lihat. Hasil to yang kita peroleh menggunakan kuadratur numerik bukan dengan Gauss-Legendre yang sampai N sama dengan 50 masih 0,99, tapi sekarang dengan Gauss-Cephasov hanya dengan N sama dengan 20, hasilnya sudah sama seperti kalau kita gunakan metode Simpson, tetapi dengan cacah titik 100, ini hanya 20. Nilainya hampir sama, yaitu 1,0015 dan seterusnya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam kuliah minggu kedua dan ketiga ini. Intinya adalah dengan memahami integrasi numerik atau kuadratur numerik, maka pada suatu saat ketika kita berhadapan dengan suatu permasalahan fisika yang di dalam bentuk ungkapan akhirnya ternyata melibatkan integral, dan ungkapan integral itu sulit atau bahkan mungkin tidak bisa dihitung dengan cara analitik, maka dari pemahaman numerik terkait dengan integrasi numerik dan kuadratur numerik itu akan bisa kita manfaatkan
untuk menyelesaikan persoalan fisika tadi. Sehingga komputasi fisika dalam konteks ini adalah bagaimana kita bisa memilah suatu prosedur komputasi yang sesuai untuk suatu masalah fisika yang sesuai. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam kuliah minggu kedua ketiga ini. Silakan untuk melihat lagi tayangan ini atau kemudian membandingkan dengan materi yang saya share di dalam semester. Terima kasih, saya tutup.